yang amat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau berpisah dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin melakukan safar, maka hati Nabi senantiasa terpaut ke kota Madinah. Kemudian kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke kota Madinah dan Nabi melihat Madinah dari jarak jauh, aw da'a rahilatah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah gaya berjalannya, mempercepat langkah kendaraannya. Wa in kana ala dabbatin harrakaha, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraan, Nabi akan menggerakkan kendaraannya min hubbiha, dan itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita memasuki kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Dan ketika Nabi atau ketika para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ingin meninggalkan kota Madinah, maka mereka juga berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu bukanlah perjalanan terakhir yang mereka lakukan ke kota Madinah. Makanya siapapun di antara kita yang memasuki kota Madinah, ingat bahasa yang disebutkan oleh Nabi, sebagaimana siapapun yang akan meninggalkan kota Madinah, maka berdoalah kepada Allah agar itu bukan kali terakhir. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di antara kalimat yang indah diucapkan oleh mereka yang akan meninggalkan kota Madinah, Allahumma la taj'al hada akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan ini perjalanan terakhir kami di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kita lakukan karena kecintaan kita terhadap kota Madinah. Masuk kita mencintai Madinah. Berpisah bukan berarti kita tidak ingin kembali ke kota Madinah. Begitulah kecintaan seorang muslim. Dikala mereka betul-betul mencintai kota Madinah, masuk mereka mengucapkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Kemudian dikala mereka ingin meninggalkan kota Madinah, maka mereka pun berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan perjalanan kami ini kali terakhir kami berada di haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu kita lakukan di ikhwatul Islam karena kita tidak ingin hanya sekali saja datang ke kota Madinah. Siapa di antara kita yang ingin hanya sekali berkunjung ke kota Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang ingin hanya sekali saja berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang ingin tidak berlama-lama di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dan mendoakan umatnya serta menganjurkan kepada mereka untuk datang ke kota Madinah dan memberikan kepada mereka motivasi. Padahal kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah umrah akan lengkap tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Ibadah haji akan sempurna tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Tapi siapapun yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, pasti ada dorongan dari dalam hatinya untuk mendatangi kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu kemuliaan yang ada di kota Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang pertama kali datang ke kota Madinah, tujuan yang paling pertama dan utama yang harus mereka gapai adalah Masjid Nabawi. Itu adalah tujuan pertama. Siapapun di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala ada yang bertanya, "Mengapa kalian datang ke kota Madinah?" Jawabannya sudah pasti, ingin melakukan ibadah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru yang kedua di Masjid Kuba, baru yang berikutnya berkunjung ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, berkunjung ke perkuburan Baqi', berkunjung ke perkuburan syuhada Uhud. Tapi yang pertama yang harus kita ingat adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan itu pula lah Nabi menyebutkan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalian itu tidak boleh melakukan perjalanan yang membuat kalian lelah dan letih. Artinya masjid yang betul-betul kita jadikan tujuan utama di dunia hanya 3 sahaja. Sedangkan masjid yang lain itu tidak dijadikan tujuan utama. Misalnya ada di suatu daerah masjidnya, tujuan utama kita bisa jadi daerah, bisa jadi kawan, bisa jadi makanan, bisa jadi yang lain. Tapi kalau ada di antara kita yang datang ke kota Madinah, tujuan pertamanya adalah kurma, maka ulang lagi niatnya. Atau tujuan utamanya hanya sekedar bergaya saja ikhwatul Islam, ulang lagi niatnya. Karena tujuan pertama kali kita datang ke kota Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus kita ulang ikhwatul Islam. Jangan hanya karena di Madinah ada makanan yang enak misalnya. Oh, di Madinah ada makanan ini, kambingnya misalnya. Nanti saya ingin datang ke kota Madinah ingin makan kambing di sana. Jangan. Itu jadikan sebagai sampingan. Tapi tujuan utama adalah sekedar, atau tujuan utama adalah datang ke dalam beribadah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebagian saudara kaum muslimin ikhwatul Islam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan harta. Kemudian dikala mereka datang melaksanakan ibadah yang mulia, maka mereka ditanya, "Kenapa kamu pergi melaksanakan ibadah ke Mekah Madinah?" Maka jawabannya mudah saja, karena rambutku sudah panjang. Karena nanti kalau kita melaksanakan ibadah umrah pasti dicukur. Banyak sebagian kita yang kadang-kadang walau bercanda, tapi itu adalah candaan yang tidak bagus. Tujuan pertama dan utama kita datang ke Tanah Haram adalah masjidnya. Di Mekah adalah masjidnya, di Madinah juga adalah masjidnya. Kemudian kita menyebutkan ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembangunan masjid yang sangat luar biasa. Sederhana tapi memiliki makna yang indah dan luar biasa. Dan kemarin kita telah menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Masjid Nabawi itu dulunya adalah tempat perkuburan kaum musyrikin. Fakana fihi ma aqulu lakum kanat fihi quburul musyrikin. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebagaimana yang aku ceritakan kepada kalian, tempat tanah yang akan dijadikan pembangunan Masjid Nabawi adalah perkuburan kaum musyrikin. Artinya tempat yang tidak lagi diperhatikan, sudah menjadi perkuburan. Kemudian ikhwatul Islam, maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya wa biquburil musyrikina fanubishat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya sebelum membangun masjid untuk menggali perkuburan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa perkuburan yang ada di sana, kemudian semuanya digali. Kemudian korma-korma yang tidak lagi aktif maka ditebang, kemudian semuanya didatarkan, barulah dimulai pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika perkuburan sudah digali, kemudian korma sudah ditebang, fasuffun nakhla qiblatal masjid, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan pohon korma yang tadi sudah ditebang di bagian kiblat masjid. Dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam, pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, maka kiblat kaum muslimin masih mengarah ke Baitul Maqdis. Agar kita tahu nanti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meletakkan rumahnya di bagian depan masjid, karena memang dulu kiblat kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan sampai 17 bulan lamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa dikala Nabi dan para sahabat datang ke kota Madinah, kiblat mereka masih menuju Baitul Maqdis, artinya masih ke sana, bukan ke sana. Kemudian dibangunlah pembangunan masjid. Panjangnya 35, lebarnya 30. Itu adalah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi. Kemudian setelahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, apakah Nabi sudah punya keluarga atau belum? Nabi sudah punya istri atau belum? Sudah atau belum? Siapa istri Nabi? Khadijah, tapi meninggal. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Nabi sudah punya istri atau belum? Sudah? Siapa istri Nabi? Saudah. Jadi ada dua orang istri Nabi yang lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya berasal dari Quraisy. Karena sebelumnya kita menyebutkan istri Nabi itu banyak macamnya.
ada yang dari Quraisy, ada yang dari Bani Israel, ada yang dari Mesir. Itu semuanya adalah kabilah atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang berasal dari Quraisy, Khadijah, Saudah, Hafsah, Aisyah, Ummu Habibah, dan Ummu Salamah. Ada 6 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua berasal dari Quraisy. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 11, 12 termasuk Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama namanya Khadijah, yang kedua namanya Zainab binti Khuzaimah, dan kedua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah meninggal di kala Nabi masih berada di Mekah tahun 10 kenabian. Kemudian setelahnya baru Nabi menikah dengan Saudah. Jadi istri kedua Nabi SAW adalah Saudah, dan itu Nabi menikah dengannya setelah Khadijah meninggal. Kemudian ikhwatul Islam yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah, salah seorang wanita yang hanya menikah dengan Nabi 3 bulan sahaja. Kemudian Nabi menyebutkan orang yang paling pertama kali meninggal di antara kalian adalah orang yang panjang tangannya. Kemudian para sahabat atau para istri Nabi, mereka mengukur tangannya, siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Kemudian mereka menemukan tangan mereka sama saja, sama-sama panjangnya. Kemudian setelahnya meninggallah Zainab binti Khuzaimah. Ternyata makna daripada kalimat panjang tangan adalah mereka yang suka membantu dan menolong. Maka disebutlah dia dengan Ummul Fuqara atau Ummul Masakin, ibunya orang-orang fakir dan ibunya orang-orang miskin, karena saking rajinnya bersedekah, membantu orang-orang fakir dan membantu orang-orang miskin. Dan itulah yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Dia hanya menikah dengan Nabi 3 bulan, setelahnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 istri Nabi ini adalah mereka yang sudah meninggal. Dan yang masih hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang paling tua adalah Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Ibunda Saudah ini lebih tua, sangat tua. Dan dia ingin selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jatahku hariku aku berikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha." Dan antara Aisyah dengan Saudah ibarat nenek dengan cucu, saking tuanya. Bahkan mereka pernah bermain di ikhwatul Islam. Kita tahu tepung, gandum, itu biasanya diperjadikan mainan sebagai apa biasanya? Sebagai apa namanya? Ditempelkan di muka, itulah istilahnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Saudah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu mereka lakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka jauh beda usianya, sehingga Aisyah tidak pernah cemburu kepada Saudah. Saudah pun tidak pernah cemburu kepada Aisyah, tapi Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa demikian? Karena ada alasan-alasan yang lain. Nah, salah satunya adalah Saudah, karena Saudah itu adalah istri kedua Nabi. Kemudian baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya adalah Hafsah binti Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu adalah mertua Nabi, dan Umar bin Khattab juga menantu Nabi. Karena para sahabat itu ikhwatul Islam, mereka berlomba-lomba untuk ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Umar. Bahkan Umar itu pernah melamar Fatimah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar juga pernah melamar Fatimah. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah." Umar juga ingin melamar Fatimah. Bukan berarti mereka tidak punya keluarga, punya, tapi mereka ingin semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, Abu Bakar dikala melamar Fatimah, bahasa Nabi bagus, innaha saghirah, dia masih kecil. Kalau kalimatnya masih kecil berarti tanda apa biasanya? Nggak usah lagi bertanya. Sama dengan kita, kalau ada yang melamar anak atau kita melamar untuk anak kita, kemudian mereka mengatakan dia masih sekolah, berarti cari yang lain. Berarti dia tidak mau menerima kita, itulah istilahnya, atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka juga pernah melamar Fatimah. Pada akhirnya Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tapi setelahnya yang lebih unik lagi ikhwatul Islam, Ali ini punya anak Hasan, Husain, Muhsin, meninggal waktu kecil. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum. Jadi anak Ali dan Fatimah berapa orang? 5. Berarti cucu Nabi berapa orang? Cucu Nabi berapa orang? Hah? Berapa cucu Nabi? 5
Jadi anaknya Fatimah Hasan Husain Muhsin, Hasan Husain Muhsin, Zainab Ummu Kulsum. Jadi berapa cucu Nabi? 2, 5. Terus anaknya Zainab mana? Anaknya Ruqayyah mana? Ruqayyah juga putri Nabi, Zainab juga putri Nabi, Ummu Kulsum juga putri Nabi. Karena putri Nabi bukan 1, tapi berapa putri Nabi? 5 atau 6? Putri Nabi berapa? 5 atau 6? 4. Jangan sampai tidak tahu ya. Keluarga Nabi wajib kita tahu, karena kita semua kita mencintai mereka, dan di antara kita mencintai mereka adalah bersolawat kepadanya. Maka di samping kita bersolawat kepada Nabi, kita juga bersolawat kepada keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dan juga ahlul bait Nabi. Terlepas daripada itu semua, cucu Nabi ada 8. 5 sudah kami sebutkan, 3 cari sendiri. Jadi mereka semuanya harus kita tahu, karena mereka semuanya derajatnya sama derajatnya dengan Hasan, sama derajatnya dengan Husain, karena mereka semuanya adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu mana zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka, apakah mereka masih ada atau tidak, maka tentunya kita harus tahu dulu siapa cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cucu Nabi itu ada 8 orang. 5 sudah kita sebutkan. Nah, salah satu cucu Nabi namanya adalah Ummu Kulsum. Siapa suami Ummu Kulsum? Suaminya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya para sahabat itu ikhwatan, jadi Umar adalah mertua Nabi, dan dia juga apa namanya? Suami daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menantu lah kurang lebih. Suami dari cucu apa namanya? Suami cucu kita. Kita tidak tahu karena kita belum punya cucu. Kalaupun kita sudah punya cucu, belum ada yang menikah. Jadi kita tidak bisa tahu namanya. Tapi itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menikah dengan cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Artinya akan kita tahu bagaimana kedekatan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudah, Aisyah, Hafsah, dan mereka itu semuanya berasal dari Quraisy. Kemudian siapa lagi? Kita dulukan yang dari Quraisy. Yang lainnya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah namanya Ramlah. Ummu Habibah itu ayahnya adalah Abu Sufyan bin Harb, orang yang selalu memerangi dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk orang yang pertama kali hijrah ke daerah Habasyah. Dikala dia hijrah bersama suaminya bernama Abdullah bin Jahash, suaminya dikala sampai di daerah Habasyah, dia bermimpi atau Ummu Habibah ini bermimpi, dia melihat suaminya dalam bentuk yang buruk rupanya. Ternyata dikala sampai di Habasyah, dia pun pindah agama dan ikut kepada agama Nasara. Kemudian pada akhirnya dia wafat dalam agama Nasara. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam. Jangan pernah tergiur, saya berada dalam agama Islam. Masih ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana mempertahankan Islam sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Ummu Habibah, suaminya hijrah meninggalkan kampung halamannya sampai di daerah Habasyah. Maka dia pindah agama di sana. Kemudian dia tidak lagi berada dalam agama Islam. Kemudian pada akhirnya dia wafat dalam agama Nasara. Maka dengan itulah Ummu Habibah menjadi janda, dan dia masih berada di daerah Habasyah. Pulang susah, berada di sana juga susah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan dan menikah melewat perwakilan Raja Najasyi, dan mahar Nabi adalah 400 dinar. Berapa 400 dinar? 1 dinar 3 juta atau 800 ringgit. Dan mahar Nabi 400 dinar. Berapa jumlahnya? Jadi yang mengatakan mahar itu tak boleh banyak-banyak. Inilah mahar Rasulullah SAW untuk ibunda Ummu Habibah. Mahar itu bebas ya. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Hukum asalnya bukan sedikit, banyak. Makanya berbeda antara dua. Yang diberikan mahar meminta sedikit. Yang memberikan mahar berikan banyak. Bisa dipahami? Karena wanita yang barokah itu adalah yang paling sedikit maharnya. Walau demikian, kita sebagai seorang laki-laki berikan yang terbaik. Qintara. Qintara itu artinya apa? Banyak sekali. Makanya hukum asal itu bukan sedikit, tapi jangan sampai kalimat banyak keluar dari lisan yang dilamar.
Bisa dipahami? Artinya misalnya ada yang misalnya kita ingin melamar, atau misalnya anak kita ingin menikah, atau kalau kita ingin menikah lagi, contohnya misalnya. Contoh ya. Kemudian berapa maharnya? Kalau di kita alhamdulillah mudah sekali maharnya, seperangkat alat salat. Kalau di bagian saudara yang lain 1 gram emas, terlalu sedikit di kota Islam. Tapi perempuan kewajibannya mereka merendahkan mahar. Sedangkan yang laki-laki, kalau Allah berikan rezeki dan kelebihan kepada mereka, perbanyaklah. Jadi dua sisi yang berbeda. Dari sisi perempuannya yang semakin barokah, semakin sedikit semakin barokah. Tapi dari sisi laki-lakinya mereka akan memuliakan orang yang akan mendampingi hidupnya, yang darinya akan lahir anak-anaknya. Dan salah satunya adalah mahar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah yang bernama Ramlah. Jadi pernikahan mereka adalah pernikahan online kalau bahasa kitanya. Online di zaman dulu. Karena Nabi menikah, Nabi berada di kota Madinah, Ummu Habibah berada di daerah Habasyah, dan dinikahkan oleh Raja Najasyi sebagai wakilnya. Kemudian diberikan mahar kepadanya 400 dinar. Itu Ummu Habibah. Kemudian Ummu Salamah yang semalam kita ceritakan, Ummu Salamah yang bernama Hindun. Ummu Salamah ini juga berasal dari Quraisy. Inilah mereka yang berasal dari Quraisy, keluarga Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi istri Nabi? Safiyah, anaknya Huyai, seorang Yahudi. Walau ayahnya Yahudi, tapi Safiyah adalah wanita yang paling mulia. Makanya Safiyah dengan Hafsah mereka pernah begaduh. Begaduh itu artinya cemburu antara satu dengan yang lainnya. Sehingga di antara salah satu ucapan Hafsah ini dari suku yang terpandang, dari suku Quraisy, anaknya Umar. Maka dia mengatakan kepada Safiyah, kamu anak Yahudi. Kalau kita dibilang anak Yahudi, sakit hati atau tidak? Dan Safiyah betul-betul anak seorang Yahudi. Memang dia anak Yahudi yang bernama Huyai. Tapi dikatakan anak Yahudi, setelah dia masuk Islam tentu tidak diterima, karena tidaklah disebut kalimat Yahudi di dalam Al-Quran kecuali celaan. Sedangkan pujian itu Bani Israel. Kalau kita dapatkan dalam Al-Quran kalimat Bani Israel, pujian. Tapi kalau kita dapatkan kalimat Yahudi dalam Al-Quran, itu celaan. Itu dua kalimat yang tidak sama. Jadi yang salah itu bukan Bani Israel. Semua para nabi dari Bani Israel, semuanya. Dan mereka dari keturunan Ibrahim semuanya. Tentu kita tidak boleh mencelanya. Yang salah itu adalah Yahudnya. Paham sampai di sini perbedaan antara dua kalimat? Kemudian ikhwatul Islam, dikala Safiyah dicela oleh Hafsah, maka Nabi SAW tentunya menegur Hafsah, kamu tidak boleh seperti itu, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian dia pun datang kepada Safiyah dan mengatakan, ketahuilah wahai Safiyah, sesungguhnya kamu dari keturunan Nabi, karena dia berasal dari keturunan Lawi. Lawi itu adalah saudaranya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu, atau Lawi itu Nabi Yusuf, ayahnya adalah Yakub. Berarti Lawi anaknya Yakub, ada namanya Lawi. Kemudian kamu, paman kamu adalah Nabi Harun, dan kamu menjadi istrinya seorang Nabi. Kamu keturunan Nabi, pamanmu Nabi, suamimu juga seorang Nabi. Artinya itu adalah kemuliaan Ibunda Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian siapa lagi? Maimunah, yang mana dia juga tidak jauh jaraknya dari Rasulullah SAW. Kemudian Juwairiyah. Kemudian ada lagi yang namanya Juwairiyah. Juwairiyah ini juga memiliki sejarah menikah dengan Nabi SAW. Kemudian ada juga yang namanya Zainab. Zainab itu ada dua. Yang kedua Zainab binti Jahshin, dan dialah yang dinikahkan oleh Allah dengan Nabi dari langit ketujuh. Kalau istri-istri Nabi yang lainnya yang menikahkan mereka adalah orang tuanya, sedangkan Zainab ini yang menikahkan dia dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Zainab ini selalu berbangga di hadapan keluarga Nabi, kalian yang menikahkan, kalian ayah kalian, keluarga kalian. Sedangkan saya Allah yang menikahkan dengan Nabi. Tidak perlu ayah, tidak perlu orang tua, karena Allah menurunkan ayat di mana ayat tersebut berbunyi bahwa dia dinikahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir bernama Maria Al-Qibtiyah, atau yang kita kenal dengan Ummu Ibrahim, ibunya Ibrahim, karena Nabi memiliki seorang putra di luar Khadijah, yang mana ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Hanya saja para sahabat mereka atau para ulama mereka berbeda. Ini istri Nabi atau selir Nabi SAW. Karena nanti dia tidak tinggal di sini, dia tinggal di dekat dengan Quba. Kenapa kita terangkan yang demikian ikhwatul Islam? Agar kita tahu keluarga Nabi, karena semua keluarga Nabi pada akhirnya nanti mereka tinggal di samping Masjid
nabawi, agar kita tahu nanti di mana rumah mereka dan di mana posisinya dan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah. Sehingga dari sinilah kita tahu bahwa keluarga Nabi itu ada 11. 2 sudah meninggal, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah, dan 9 masih tersisa, Saudah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin, dan ada yang menambah dengan Maria Al-Qibtiyah. Itu semuanya adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti biasa, siapa yang sudah hafal nama istri Nabi? Tadi silakan. Tidak boleh nengok catatannya, silakan. Tadi. Yang pertama, Khadijah, Aisyah, Zainab binti Jahshin, Maimunah, Ummu Habibah, Saudah, Maria Al-Qibtiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Masih ada 2. Zainab sudah tadi. Ada 2. Siapa lagi 1? Zainab sudah tadi di awal disebutkan. Ulang lagi biar adil. Karena semakin diulang semakin salah biasanya. Baik, kita ulang lagi. Baik, silakan. Yang pertama, Khadijah, Saudah. Kan? Betul kan? Ulang lagi. Khadijah, Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab 1, Zainab 2. Baik. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ruqayyah, Maria Al-Qibtiyah, Juwairiyah. Ulang lagi. Jangan jelas. Baik, ulang lagi. Baik. Karena berulang-ulang ya, jadi namanya ada 2 kali. Baik, hafal dulu. Dikasih kesempatan untuk menghafal. Kita ulang sekali supaya nanti kita harus menghafalnya ikhwatul Islam, dan selalu kami berikan analogi, mereka itu adalah ummahatul mukminin. Mereka itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah ibu kita bersama, dan anak yang tidak hafal nama ibunya adalah anak yang anak yang tidak hafal nama ibunya. Anak apa namanya? Nah, ada lagi nama anak yang lain kecuali anak yang tadi kita sebutkan. Saya tidak mau menyebutkan. Baik, silakan diulang. Jadi penting kita menghafal istri Nabi, cucu Nabi, keluarga Nabi. Mereka kita harus tahu. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia, dan kita berselawat kepada mereka siang dan malam. Bukankah di antara bentuk selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya bahwa di antara bentuk kita berselawat itu ada 4. Yang pertama untuk Nabi, bukan 4 ya, 5. Yang pertama untuk Nabi, bahkan 6 ya, untuk Nabi, untuk ahlul bait Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk keturunan Nabi, untuk Nabi Ibrahim, untuk keluarga Nabi Ibrahim. Orang-orang ini harus kita tahu. Jadi orang yang kita berselawat itu bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja. Nabi, ahlul bait Nabi, istri-istri Nabi, keturunan Nabi, Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Mereka itu semuanya adalah orang-orang yang mulia. Maka ini adalah selawat yang terindah, yang mencakup semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hafal dan harus dihafal selawat ini, dan inilah selawat yang paling indah karena mencakup semuanya. Jadi kita berselawat kepada 6 golongan yang tadi kita sebutkan. 6 Nabi, keluarga ahlul bait Nabi, istri Nabi, keturunan Nabi, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. 6 orang ini harus kita jaga, dan harus kita tahu siapa Nabi, siapa ahlul bait Nabi, siapa istri Nabi, siapa keturunan Nabi, siapa Nabi Ibrahim, siapa keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa demikian?
karena mereka diperintahkan oleh Allah kita untuk mencintainya, dan di antara bentuk kita mencintai mereka adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada mereka semuanya. Maka inilah selawat yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Sudah hafal selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita kembalikan kepada yang tadi. Masih sanggup? Baik, tidak boleh salah lagi ya. Terakhir, bismillah. Istri Nabi yang meninggal berapa orang? Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Berapa orang istri Nabi yang sudah meninggal di zaman Nabi? Berapa orang istri Nabi yang sudah meninggal? Semuanya. Tapi di zaman Nabi dua, Khadijah, Zainab. Baik, berapa istri Nabi yang berasal dari Quraisy? 5 atau 7? 5 atau 7? 6. Yang pertama Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah. Semoga memberikan manfaat ya. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ dapat kita ambil pelajaran, karena nanti dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, berapa orang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikala Nabi sampai ke kota Madinah, so berapa istri Nabi? Dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, berapa orang istri Nabi? 2. Yang pertama adalah Saudah, yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, dikala sampai di kota Madinah, Nabi yang pertama kali dibangun adalah masjidnya. Dan pembangunan Masjid Nabawi itu tidak butuh waktu yang lama. Kemudian setelah pembangunan masjid selesai, maka Nabi tidak mungkin membiarkan keluarganya. Maka yang pertama kali dibangun adalah rumah daripada keluarga Nabi. Di mana Nabi bangun? Di samping bawah atau di bawah, bagian bawah Masjid Nabawi. Di mana di bawahnya? Di sini. Karena kiblatnya ke sana. Bisa dipahami? Tadi kita menyebutkan 1 atau 17 bulan atau 16 bulan lamanya, kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ini ikhwatul Islam bukan waktu yang singkat, dan kaum muslimin mereka senantiasa menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis. Kemudian dalam masa-masa seperti ini Nabi selalu berdoa kepada Allah, dan Allah belum mengabulkan, mengiyakan permintaan Nabi SAW. Allah menyebutkan tentang doa Nabi yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami selalu memperhatikan kamu memperhatikan, mengangkat kedua tangan, meminta kepada zat yang maha di langit. Kemudian sekarang palingkan wajahmu. Kapan itu diturunkan? Setelah 17 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah. 17 bulan bukan waktu yang singkat. Kemudian ikhwatul Islam, rumah Nabi dibangun di sini, artinya di bagian bawah Masjid Nabawi, karena kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelah 17 bulan lamanya, maka Allah perintahkan untuk memalingkan wajah menuju Ka'bah Al-Musharrafah. Dan selalu kita ulang bahwa semua masjid yang ada di kota Madinah di zaman Nabi, semuanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Semuanya, karena semua masjid tersebut mendapatkan 2 kiblat. Kemudian dikala ayat ini turun ikhwatul Islam, dikala ayat ini turun, para sahabat datang dalam keadaan bersedih. Mereka datang kepada Nabi SAW, ada yang menangis, ada yang bersedih. Kemudian apa yang menyebabkan mereka menangis? Bukan karena perpindahan kiblat, tidak. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kiblat itu pindah ke Makkah atau ke Ka'bah Al-Musharrafah, berarti orang yang salat menuju Baitul Maqdis tidak diterima amal ibadahnya. Dan masih banyak atau sudah banyak saudara-saudara kami yang meninggal, dan mereka masih memalingkan wajahnya menuju Baitul Maqdis. Kemudian di saat itulah Allah kembali menurunkan ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka beribadah kepadanya ke arah mana sajalah mereka menuju atau mereka beribadah. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, makanya kalau kita yang kesasar, atau kita yang berada di perjalanan, atau kita yang mungkin berada di atas kendaraan, dan kita tidak mungkin mengarahkan wajah kita menuju kiblat Al-Musharrafah atau Ka'bah Al-Musharrafah, palingkan wajah kita kemana saja. Dan itu semua kita akan melakukan. Seperti dikala kita sholat di dalam kapal terbang, pesawat,
Bagaimana kita menentukan kiblat? Iya, mungkin musolanya ada, tapi kita tidak dibolehkan turun dari kursi, harus duduk di sana, atau antrian, atau yang lainnya. Maka kita mau tidak mau harus sholat di dalam pesawat, di tempat kita duduk. Kemana arah kiblatnya? Kemanapun pesawatnya mengarah. Dan itulah di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya setelah kita berusaha, karena menghadap kiblat itu adalah bagian daripada syarat, dan syarat itu tidak boleh gugur sampai kita tidak dimudahkan untuk mendapatkannya. Kemudian terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW membangun rumah keluarganya di bagian belakang masjid, kemudian kiblat itu berpindah sehingga rumah Nabi pada akhirnya berubah menjadi bagian depan. Maka Nabi tidak pernah membangun rumahnya di bagian depan, Nabi membangun rumahnya di bagian belakang. Tapi karena peralihan kiblat, maka rumah yang tadi berada di bagian belakang menjadi bagian depan. Paham sampai di sini? Kemudian ikhwatul Islam, perkuburan yang tadi, perkuburan orang-orang musyrikun, diperintahkan oleh Nabi SAW para sahabatnya untuk memindahkannya. Kemudian pohon korma ditebang, kemudian didatarkan tanahnya, kemudian setelahnya dibangunlah Masjid Rasulullah SAW, dan hanya beratapkan di bagian belakang sahaja. Dan itu dikhususkan oleh Nabi SAW untuk mereka-mereka yang tinggal di kota Madinah dan mereka tidak punya rumah. Karena dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, banyak para sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Kalau Nabi memiliki tempat tinggal, tapi para sahabat Nabi jangankan tempat tinggal, pakaian pun mereka tidak punya, apalagi tempat tinggal, apalagi keluarga. Maka mereka tidak makan kecuali dengan apa yang Nabi makan, mereka juga tidak minum kecuali dari apa yang Nabi minum. Sehingga orang yang 80 ini tinggalnya di masjid. Dari mana penghasilannya? Bekerja mereka tidak bisa, karena mereka berasal dari Mekah. Mekah itu ahli perdagangan. Dikala mereka berada di kota Madinah, Madinah ahli perkebunan. Pedagang disuruh berkebun, apa hasilnya? Rugi. Begitu pula dengan penduduk Mekah yang datang ke kota Madinah. Kalaupun mereka berkebun, kebun siapa yang akan mereka tanam atau yang akan mereka bekerja di sana? Tidak bisa. Sehingga itulah perjuangan sahabat Nabi yang disebut dengan Ashabus Suffah, yaitu mereka-mereka Ashabus Suffah itu ikhwatul Islam, mereka-mereka yang datang ke kota Madinah dan mereka tidak memiliki rumah, keluarga, tidak memiliki pekerjaan. Mereka hanya menumpang kepada Nabi SAW, dan Nabi kalau diberikan harta kepadanya maka Nabi akan bagi-bagikan kepada mereka semuanya. Dan itulah diantara salah satu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar untuk memperkecil mereka yang tinggal di dalam masjid. Makanya disebut dengan Ashabus Suffah. Kalau ada yang menisbatkan kepada Ashabus Suffah maka disebut dengan Suffawi. Ingat kalimatnya dhamma, Suffah. Berarti kalimat awalnya harus dhamma. Suffah itu kalau ada yang menasabkan dirinya kepada Ashabus Suffah maka namanya adalah Suffawi. Bisa dipahami? Kemudian ikhwatul Islam, setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, ada yang menyebutkan 12 hari, artinya pembangunan kasar lah. Pembangunan karena atapnya hanya mungkin pelepah daun korma, tiangnya terbuat dari korma, ataupun yang semisalnya alasnya cuman dari tanah, dari kerikil, dari pasir. Maka dari situlah bahwa hukum asal di dalam melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Azza wa Jalla itu adalah menggunakan sepatu dan sendal. Itu hukum asalnya. Jadi salat itu ikhwatul Islam, salat hukum asalnya menggunakan sepatu dan sendal. Kemudian dari satu zaman ke zaman yang lainnya berubah, dan Allah berikan kelapangan kepada kaum muslimin, yang mana pada akhirnya kita salat dan sendal ditaruh di, sandal itu bagusnya ditaruh di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar atau di dalam? Kalau ada tempat, kalau masjidnya tergantung keadaan masjid ya. Kalau ada masjid yang luas maka bagusnya letakkan di dalam masjid. Karena bagaimanapun setiap sesuatu yang kita bawa beribadah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita bawa ikhwatul Islam tidak boleh kita lipat-lipat. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya kita bawa simak misalnya, biarkan simak itu seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia ingin sujud. Misalnya ada rambut kita jangan diikat, karena dia juga ingin sujud. Misalnya tangan kita ini atau baju kita ini jangan lipat seperti ini, karena dia juga ingin sujud. Dan semua makhluk yang ada di dunia mereka pasti bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihah. Yang masalahnya kita tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih, tapi mereka bertasbih.
Maka di antara salah satu sunnahnya, kalau kita bawa benda salat yang betul-betul ada pada diri kita, biarkan sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara salah satu adabnya. Makanya sendal, kalau kita bawa salat, nanti dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya diinjak oleh fulan bin fulan, kemudian dia dibawa selalu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hukum asalnya ada dengan membawa sandal. Kalau masjidnya seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah di zaman kita, tentunya mesinnya sudah bersih, sudah rapi. Namun kalau kita perhatikan ada orang yang salat menggunakan sepatu atau sandal, boleh atau tidak? Boleh, ikhwatul Islam, tidak menjadi masalah. Seperti misalnya para penjaga, askarnya, polisinya misalnya, mereka tentunya salat tidak boleh membuka pakaiannya, harus tampil dengan lengkap. Kemudian mereka salat, maka mereka salat dengan sepatunya, tidak menjadi masalah selama syarat dan ketentuan mereka lakukan. Makanya ada hukum asal di dalam Al-Quran, dan salat menggunakan sepatu itu, salat menggunakan sepatu kemudian berwudu itu adalah bagian daripada akidah, bukan bagian hanya masalah fikih saja, tidak. Karena ada hukum-hukum yang penting di dalamnya, bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dan para sahabat mereka selalu menggunakan sepatunya di kala mereka salat, karena keadaan di musim panas sangat panas, di musim dingin mereka sangat dingin, sehingga mereka senantiasa salat dengan menggunakan sepatunya. Itu hukum asalnya. Tapi alhamdulillah di zaman kita ini, di masjid manapun, di sebagian daerah Allah berikan kemudahan, tapi masih banyak masjid yang mereka tidak bisa salat di dalamnya kecuali menggunakan sendalnya. Terutama bagi kita yang diberikan kemudahan untuk berkeliling dunia, apalagi berkeliling ke tempat-tempat sebahagian saudara kita. Dan kita tahu agama untuk semuanya, bukan hanya untuk sebahagian orang sahaja. Sehingga dikala agama ini turun dalam bentuk yang kemungkinan yang paling bawah, kalau Allah berikan kelebihan, alhamdulillah. Coba kalau seandainya hukum asalnya salat tanpa menggunakan sandal, coba hukum asalnya masjid itu bagus, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masjidnya tidak bagus? Dan masih banyak ikhwatul Islam, kami menemukan sebagian masjid yang ada di sebagian daerah-daerah Afrika sana, itu betul-betul masjid yang tidak ada atapnya, tiangnya atau dindingnya hanya mungkin 1 meter saja. Itu masjid mereka. Bukan karena mereka tidak mau membangunnya, rumah mereka saja mereka tidak sanggup untuk membangunnya, apalagi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu merupakan di antara kemudahan dari dalam agama, diberikan kebebasan. Makanya menggunakan sepatu silakan, yang tidak menggunakan sepatu juga tidak menjadi masalah. Bahkan ini dikiaskan oleh para ulama dengan orang-orang yang menggunakan kaos kaki yang tebal. Misalnya di musim dingin, kita tidak mungkin berwuduk siang dan malam, dingin sekali. Kalau sekarang musim dingin itu panas, dingin sedikit. Tapi kalau betul-betul dingin, itu dingin sampai 2-3. Dan dingin di kota Madinah lain. Makanya Umar menyebutkan, musim panas itu mengganggu, musim dingin itu membinasakan. Karena berbeda antara musim panas dan musim dingin. Musim panas, tidak ada orang yang meninggal karena musim panas, tapi banyak yang meninggal karena musim dingin. Kita suka musim panas atau suka musim dingin? Kalau saya suka musim di antara keduanya. Tapi kita tidak bisa menentukan. Kadang kita datang ke Nabawi, ke Mekah, ke Madinah, terkhusus di Madinah. Madinah ini lain dari yang lain. Dinginnya dingin, panasnya panas. Walaupun kadang hanya 50, tapi 50 itu ikhwan Islam betul-betul panas. Dingin itu masih banyak yang dingin. Di Madinah jarang turun salju, tapi dinginnya lebih dingin daripada daerah yang turun salju. Coba bayangkan keadaan sahabat Nabi. Masjid mereka tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya, bagaimana mereka sholat? Maka itu hukum asalnya adalah dengan menggunakan sepatunya. Maka disebut dengan khuf, atau artinya mereka sholat dengan menggunakan sepatunya. Sehingga ikhwatul Islam itu adalah hukum asalnya. Nah, Allah berikan kemudahan kepada kita, terutama sekarang Masjid Nabawi, yang alhamdulillah bagi yang menggunakan sepatu tidak menjadi masalah, apalagi mereka yang sholat di luar. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang terlambat, kemudian dia sholat tidak bisa masuk masjid, di luar tidak ada karpetnya, dingin lantainya. Kalau dia buka sepatunya, rematik, penyakit misalnya, contoh, maka silakan, tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh agama. Tinggal kita mempelajari apa syaratnya. Bagaimana supaya nanti kita boleh memakai sepatu atau memakai kaos kaki yang tebal ataupun yang semisalnya. Itu adalah hukum-hukum fikih yang telah dijelaskan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menyebutkan bagaimana bentuk kesederhanaan pembangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya memakan waktu pembangunannya kurang lebih 12 hari sahaja. Masjid yang sederhana, tapi tidak ada seorang sahabat pun yang mereka telat melakukan solat berjamaah.
Itu kelebihan orang-orang yang ada di zaman Nabi, atau kelebihan masjid yang ada di zaman Nabi. Iya, masjidnya sederhana. Mereka di musim panas kepanasan, mereka di musim dingin kedinginan. Tapi tidak ada di antara mereka yang meninggalkan salat berjamaah bersama baginda Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan, kalau ada di antara saudara kami yang sakit, maka kami akan papah dia di antara dua orang laki-laki. Artinya digendong masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Karena itulah yang terpenting. Yang terpenting itu bukan masjidnya, yang terpenting itu adalah jamaahnya. Betapa banyak kita yang masjidnya mewah, bagus, tapi jamaahnya tidak ada. Betapa banyak masjidnya biasa, tapi mereka full jamaahnya. Jadi yang dinilai itu adalah jamaahnya. Masjidnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita beribadah dan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah pembangunan Masjid Nabawi, tentunya motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita akan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Kemudian di dalam riwayat yang kedua, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwa illa al-masjid al-haram wa salatun fil masjid al-haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. Arti yang pertama, orang yang salat di dalam masjidku lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Di dalam riwayat yang kedua, orang yang salat di masjidku lebih afdal. Riwayat pertama lebih baik, riwayat yang kedua lebih afdal. Lebih afdal daripada 1000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih baik, lebih afdal daripada 100.000 di tempat yang lainnya. Sekarang kita akan jelaskan hadis ini ikhwatul Islam untuk memberikan motivasi kepada kita, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Karena tujuan pertama kali kita datang ke kota Madinah adalah masjidnya, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salatun, orang yang melakukan salat, kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam berulang-ulang untuk memberikan motivasi agar kita semangat dan agar kita tidak malas-malasan, bahwa ibadah salat itu merupakan ibadah yang paling mulia. Kalau salat wajib sudah pasti, kalau salat sunat itu ibadah yang mulia. Makanya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang salat 2 rakaat karena Allah, maka bisa jadi Allah akan selamatkan dirinya dari api neraka, dimasukkan dirinya ke dalam surga. Nabi menyebutkan hadis ini, dia salat di mana saja. Kalau seandainya salat ini pahalanya demikian keadaannya, bagaimana kiranya kalau kita salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat salat, salatun, perhatikan baik-baik, salatun, Nabi menyebutkan di sini dengan sifat nakirah. Di dalam bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah adalah kalimat benda yang jelas, nakirah adalah benda yang tidak jelas. Biasanya di antara salah satu tandanya kalau ma'rifah menggunakan alif lam, as-salatu, itu kalimatnya ma'rifah. Kalau tanpa menggunakan alif lam dengan menggunakan tanwin, salatun, maka itu sifatnya adalah nakirah. Apa perbedaan ma'rifah dengan nakirah? Perbedaannya ikhwatul Islam, kalau ma'rifah itu ditentukan salat yang mana, kalau nakirah tidak ditentukan salat yang mana. Itulah perbedaannya. Contoh misalnya, kita menyebutkan di dalam bahasa Arab, ini adalah kitabun. Di dalam bahasa Arab, kalau tidak menggunakan alif lam, maka gunakan tanwin. Tidak boleh dipakai kedua-duanya, tidak boleh dihilangkan kedua-duanya. Ini syarat secara umum, kaidah secara umum di dalam menggunakan bahasa Arab. Seperti misalnya, kita mengatakan Qur'anu, tidak boleh. Harus Qur'anun atau Al-Qur'anu, pilih salah satunya. Sekarang kita contohkan Alkitab, ini kitab bahasa Arabnya. Kalau kita menyebutkan Alkitabu, artinya kitab yang kita pegang. Alkitabu menggunakan alif lam, kitab ini, kitab yang jelas. Kalau kitabun, kitabnya tidak jelas, bisa jadi kitab ini, bisa jadi kitab yang ada di kita, bisa jadi kitab yang ada di tangan saudara kita yang lainnya. Artinya tidak jelas. Bisa jadi ada kemungkinan semuanya.
Begitu juga dengan salatun fi masjidi hada. Salatun, apa artinya? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Apa maknanya salat? Salat apa? Seolah-olah kita bertanya, ya Rasulullah, kira-kira salat apa yang harus kami lakukan jika kami berada dalam Masjid Nabawi? Maka Nabi sudah memberikan jawaban dalam bahasa yang digunakan. Nabi menyebutkan salat apapun, bahkan dianjurkan semua salat yang kalian tahu namanya, lakukan di dalam Masjid Nabawi dikala kalian berada di kota Nabi SAW. Salat apa yang kita tahu namanya? Semuanya, selagi namanya adalah nama syariat. Bahkan kalau tidak ada namanya juga tidak menjadi masalah, disebut dengan salat sunat mutlak. Semua salat sunat, kalau salat wajib sudah pasti, semuanya dianjurkan bagi kalian melakukannya di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Makanya bagi kita yang ada di kota Madinah, laki-laki ataupun perempuan, mana tempat yang dianjurkan bagi mereka melaksanakan salat? Di dalam Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Untuk mengambil keutamaan yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Makanya hukum salat sunnah itu, ikhwatul Islam, salat sunnah, Nabi tidak pernah salat sunat dalam masjid. Nabi tidak pernah salat sunat dalam masjid. Tapi bagi kita yang zuwar, bagi kita yang jauh rumahnya dari masjid, atau bagi kita yang jarang-jarang datang ke kota Madinah, maka diperbanyak bagi mereka untuk melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Masalah apa yang kita lakukan? Salat wajib, salat sunat. Apa itu salat sunat? Semua salat sunat, mulai dari salat sunat fajar 2 rakaat, kemudian salat syuruk 2 rakaat setelah matahari terbit, kemudian salat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setiap antara azan dan maghrib, azan dan iqamah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya sebelum isya, kemudian witir minimal 1 rakaat, kemudian tahajud diperbanyak. Itu semuanya adalah salat sunat yang dianjurkan bagi kita untuk melakukan dikala kita berada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Dan juga termasuk di dalamnya salatul janaiz atau salatul janazah. Salat jenazah itu salat atau bukan? Salat. Berarti kalau ia termasuk bagian daripada salat, maka lakukanlah. Dan itu kita tidak akan mendapatkan kesempatan memperbanyak melakukan salatul janaiz kecuali di tanah haram Makkah dan Madinah. Kalau di kampung kita, berapa kali kita salat jenazah dalam 1 tahun? Bisa jadi 1 kali, bisa jadi 2 kali, tidak mungkin berkali-kali. Tak mungkin kita berdoa ada yang mati selalu. Artinya yang kuat Islam, salat jenazah itu jarang. Tapi di sini berapa kali kita salat jenazah? 5 kali, minimal 4 kali. Artinya setiap salat kita salat jenazah. Itu jangan pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena itu masuk ke dalam kategori salat. Makanya Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairun. Di dalam riwayat yang lain, salatun fi masjidi afdal, lebih baik, lebih mulia. Dikala kita salat jenazah di sini, maka pahalanya pun diberikan kelipatan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, digandakan pahalanya. Dan salat jenazah itu ikhwatul Islam, makanya jenazah, karena orang-orang yang ada di sini ikhwatul Islam, rata-rata mereka tidak mau dikuburkan dan disolatkan kecuali di dalam di Masjid Nabawi. Karena orang yang salat di Masjid Nabawi itu minimal 100 sampai 150 ribu orang. Coba bayangkan kalau ada yang meninggal disolatkan di Masjid Nabawi, yang mensolatkan 150 ribu. Itu bukan jumlah yang sedikit. Sehingga salat di dalam Masjid Nabawi, kadang yang disolatkan itu ada 3, jarang yang 1, kadang 3, kadang 5. Apalagi di Mekah, 1 kali salat kadang sampai 15 orang. Kenapa demikian? Karena semuanya mereka ingin disolatkan di dalam masjid atau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita yang masih hidup, ikut serta. Kalau nanti misalnya lepas isya kemudian kita berzikir, maka jangan dulu sholat sunnah sampai ada aba-aba. Bukan hanya sholat isya, sholat maghrib, jangan dulu sholat sunnah sampai ada aba-aba. Karena sholat sunnah bisa kita lakukan di rumah, tapi sholat jenazah hanya kita lakukan di sini sahaja. Sholat sunnah masih banyak waktunya, sholat jenazah waktunya sedikit. Jadi kalau seandainya kita melewatkan, maka kita kehilangan pahala yang besar dan luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang sholat jenazah sedikit di kota Islam memberikan motivasi agar tidak ada di antara kita yang lalai meninggalkan sholat jenazah. Bahkan pahalanya banyak sekali, lebih banyak dari yang lainnya. Sholat jenazah,
kalau dilakukan di kampung halaman, maka kita akan mendapatkan pahala 1 qirat. Sehingga Umar bin Khattab dikala bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qirat 1 qirat berapa?" "Misla Jabal Uhud." Seperti bukit Uhud. Apa kata Abdullah bin Umar? "Idzan farratna qararid." Kalau demikian besar pahalanya, betapa banyak kaum muslimin mereka yang sudah menghilangkan qirat. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu kita tidak pernah berkunjung ke sana. Yang kita kunjungi adalah kejadian yang ada di Uhud, bukan bukitnya. Bukitnya itu panjang sekali, 7 kilo. Ada di antara kita yang berputar bukit Uhud. Yang kita kunjungi adalah kejadian yang ada di Uhud, peristiwa peperangan Uhud, tapi bukan semua bukit Uhud. Dan kita juga tidak pernah naik ke atasnya kecuali beberapa orang saja. Besar pahalanya, terlalu banyak ibadah yang kita sia-siakan. Dan salah satunya adalah salat jenazah yang kita tidak akan dapatkan dimanapun. Di sini, kalau di kampung halaman, banyak alasan kita. Kadang kita sibuk, kadang ada momen yang lain, kadang kita lewatkan. Kalau di sini, memang itu adalah tujuan kita datang beribadah. Beribadah untuk diri kita, beribadah untuk saudara kita, mendoakan diri kita, mendoakan orang lain. Semuanya sama-sama ibadah. Makanya dikala salat atau dikala selesai salat, terutama salat duhur, salat maghrib, salat isya, jangan dulu salat sunnah sampai ada aba-aba apakah ada salat jenazah atau tidak. Kalau setelah salat subuh dan setelah asar, maka tidak ada sunnah di sana. Artinya orang yang selesai salat subuh tidak boleh melakukan salat sunnah. Sebagaimana selesai asar, jangan salat sunnah kecuali sunnah yang ada namanya. Nanti akan kita jelaskan. Tapi hukum asalnya orang yang sholat subuh di Masjid Nabawi, ibadah yang paling bagus mereka lakukan pada waktu itu adalah berzikir. Dan zikir yang paling bagus adalah ayat-ayat Allah. Makanya menghafal Al-Quran yang paling bagus. Kalau kita punya anak, waktu yang paling bagus kita suruh mereka menghafal Quran ada 2, yaitu di waktu-waktu yang berzikir. Yang pertama setelah subuh, dan yang kedua setelah asar. Setelah subuh, waktu yang paling bagus menghafal Al-Quran. Setelah asar adalah waktu yang paling bagus menghafal Al-Quran. Bagi kita yang ingin bercita-cita menghafal Quran, atau kalau seandainya kita ingin bercita-cita punya anak yang hafal Quran, jangan lewatkan 2 waktu ini. Apalagi asar. Asar itu jangan ada di antara kita yang JJS, jalan-jalan sore ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi itu waktu yang paling banyak manfaatnya, waktu yang paling mulia kita beribadah. Dan ibadah yang paling bagus adalah berzikir, dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Maka 2 waktu ini, kalau ada di antara kita, bahkan baca Quran juga boleh. Kapan baca Quran yang paling bagus? 2 waktu ini. Baca Quran yang paling bagus waktunya. Kalau misalnya kita tidak ingin menghafal, maka baca setelah subuh, baca setelah asar. 2 waktu yang paling bagus. Kalau di malam hari, apalagi orang yang sholat tahajud, apa ibadah yang paling bagus di waktu itu? Istighfar. Maka Allah menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka selalu beristighfar di waktu sahur. Sahur itu di pertigaan terakhir. Artinya setiap ibadah ada waktu yang mulia. Bukan berarti di waktu yang lain tidak boleh, tapi ada waktu-waktu yang dikhususkan. Ikhwatul Islam, karena waktu juga yang memisahkan, karena insya Allah besok kita akan sambung ya pembahasan tentang salat di Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk menggapai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama, mendatangkan pahala kepada kita, diangkat derajat kita di dunia, dimuliakan kita sampai ke dalam surga. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Dijadikan amal umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam anak dan keturunan kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam beragama. Dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.